Jadi ini masalahnya Lur. Masalah aturan dalam beribadah. Ibadah itu ya juga ada aturannya. Siapa yang atur? Yang atur ya ilmu. Jadi orang yang beribadah itu harus ngerti ilmunya, gitu loh. Dalam ibadah pada dasarnya itu dibagi menjadi dua. Ada ibadah yang mahdoh, ada yang ghairu mahdoh. Apa ibadah mahdoh? Ibadah yang murni, tidak ada kaitannya dengan harta benda. Contohnya seperti sholat, puasa. Untuk melakukan sholat dan puasa, kita tidak perlu mengeluarkan harta benda, uang atau apa yang lain gitu. Nah, ada ibadah yang ghairu mahdoh. Contohnya ya seperti zakat, seperti haji. Untuk haji misalkan kita mau berangkat ke Mekah sana, ya perlu uang untuk bisa menyampaikan kita ke sana. Nah, itu semuanya yang mengatur itu ilmu. Makanya orang yang beribadah itu harus ngerti ilmunya terlebih dahulu. Itu catatan yang pertama. Nah, dalam masalah sholat, yakni sholat jamaah yang kami bahas di sini, itu ada aturan yang mengatur, terutama bagian shaf atau barisan, yang mana di dalam kitab-kitab fikih itu ulama sepakat yang paling utama dan didahulukan, ya kan, itu barisan yang pertama. Itu kalau misalkan mengaturnya ke belakang itu ya orang-orang dewasa, dan catatannya tidak harus yang punya jabatan, berjabat atau enggak, pokoknya wong lanang, tokoh apa bukan itu terserah, itu enggak diatur. Nanti polanya karena dia seorang pejabat harus di depan, itu enggak ada aturan seperti itu. Ya, siapa yang datang lebih dulu ya itu. Makanya disebutkan ya yang paling baik itu soft bagi para laki-laki itu yang di depan. Sedangkan wanita itu setelahnya laki-laki. Yakni kalau misalkan laki-laki terlebih dahulu dewasa, terus anak-anak, baru perempuan. Kalau ada khunsa muskil atau orang yang enggak laki-laki dan enggak perempuan itu ya khunsa, terus anak kecil, baru perempuan. Kenapa perempuan kok ditaruh di paling belakang? Yaitu karena aturannya. Satu, didasari hadis dari Rasulullah, bahwasanya disebutkan sebaik-baiknya soft daripada seorang laki-laki itu awaluha, yakni awalus sufuf, atau awal daripada barisan. Sedangkan yang paling jelek seorang laki-laki itu yang softnya di belakang. Artinya tidak baik. Bukan tidak baik itu tidak sah, tapi lebih dibandingkan daripada yang di paling depan itu. Sedangkan perempuan kebalikannya. Apa kebalikannya? Yang paling baik seorang perempuan itu Lur ada di belakang, gitu loh. Nah, oleh karenanya syariat mengatur sedemikian rupa itu kenapa? Imam Nawawi menjawab dalam salah satu karangannya, karena seorang perempuan andaikan dia ditaruh di sela-sela laki-laki, ini takutnya mengganggu. Apanya yang mengganggu? Satu, ucapannya, ya kan, percakapannya kalau ia berbicara. Terus gerak-gerik badannya, karena bisa mengandung syahwat. Nah, bagaimana coba andaikan ada seorang perempuan, cewek cantik banget gitu kan, terus ditaruh di depan sendiri, ya kan, misalkan, terus sampean yang bujang-bujang atau yang cowok-cowok itu ada di paling belakangnya, ya ini bagaimana nanti? Ya tetap yang pikiran awalnya untuk beribadah malah tidak konsen, mikir sembarang bareng. Ini kacau, ini masalah, ini kriminal ini. Oleh karenanya yang terbaik itu ya perempuan itu ya di belakang. Kok ada misalkan ini ya, misalkan ada perempuan yang ada di sela-sela seorang laki-laki atau soft barisan laki-laki, itu bagaimana? Kalau yang ditanyakan itu hukum sah dan tidak sahnya, ya fikih, ulama fikih sepakat menghukumi tidak sah, tapi makruh itu tidak disenangi. Siapa yang tidak senang? Yang tidak senang ya pangeran Gusti Allah, yang kedua ya Kanjeng Nabi, gitu loh. Jadi tidak baik. Ya alasannya apa? Alasannya seperti sudah disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Rahmatul Ummah ini juga dibahas. Di sana itu hukumnya juga makruh. Di I'anatul Thalibin ini, nah itu juga dibahas makruh hukumnya. Tapi tetap sah, gitu loh. Nah ini loh apa pentingnya, bahwasanya di atas ilmu itu ada adab. Coba gini,
apa namanya kiasnya atau analognya itu seperti ini. Kalau kita mau kejar-kejaran hanya sebatas sah dan tidak sah itu gampang. Aurat daripada seorang laki-laki itu hanya sebatas pusar sampai lutut. Andaikan mau kita kejar sah, hanya sah saja nih ya lur ya. Kita sholat pakai celana pendek 3/4 itu sah. Kalau yang ditanyakan hanya hukum sah. Pertanyaan selanjutnya, apakah pantas kita menghadap Gusti Allah dengan keadaan yang seperti itu, gitu loh. Ya sah, kalau sahnya tetap sah. Samaan wudhu, ya kan, pakai air yang dicuri atau yang disediakan untuk minum tapi samaan gunakan untuk wudhu, sah, sah, cuman haram. Wudhunya sah, perbuatan samaan haram karena menggosok atau mencuri kalau tidak pamitan itu tadi. Ya sama seperti orang perempuan yang ada di tengah-tengah softnya laki-laki. Dia di sana itu ikut sholat, ya kan? Tapi di antara kedua laki-laki itu tadi, bagaimana hukum sholatnya? Tetap sah, tapi makruh. Mau zaman ibadah, tapi tidak disukai oleh Gusti Allah. Dawang ibadah zaman untuk Gusti Allah, yang dituju Gusti Allah. Itu gitu, pengertian sah tapi makruh itu. Makanya ini harus dijauhi, gitu loh. Ibadah itu yang dipentingkan itu ada 3 komponen ya, ada sah dan tidak sah, ada di sana itu diterima dan tidak diterima, ada pantas sama tidak pantas. Nah kira-kira kalau misalkan ada yang seperti itu pantas enggak, itu loh. Wong yang sampean hadapi itu pangeran, bukan Pak Camat. Sedangkan sampean mau bertemu dengan Pak Camat, Pak Lurah atau Bupati saja sampean necis, pakaian bagus, harum dan lain sebagainya, ini ketemu karo pangeran, sampean mau nggak pantas, ini kan lucu gitu loh. Oleh karenanya masa anda bisa paham yang seperti ini saja, sederhana kok, ya kan? Katanya orang modern, katanya orang milenial, katanya orang yang mau merevolusi tubuh, pikir dan juga roh, ya kan, dalam pidato-pidatonya. Masa memahami yang seperti ini saja ndak bisa gitu loh. Sangat sederhana, tatanan bahasanya juga sangat sederhana, hadisnya Rasulullah juga sangat jelas. Nah ini perlu menjadi catatan. Oleh karenanya ayo belajar banyak baca, sehingga di sana itu tidak kagetan dan tidak gumunan gitu lor. Oke.